Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Selamat malam semuanya, apa kabar? Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan semangat nggih. Perkenalkan, saya Ahmad Burhanuddin, mahasiswa PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon semester 7. Di kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu topik yang dekat banget sama kehidupan kita sebagai umat Islam, yaitu puasa sebagai pilar spiritual dan sosial. Kita nggak cuma ngomong soal lapar dan haus, tapi gimana puasa bisa membentuk karakter, menumbuhkan empati, bahkan bikin tubuh kita lebih sehat. Yuk, kita mulai materi pada malam hari ini. Puasa merupakan rukun Islam yang ketiga, yang punya peran penting dalam membentuk kepribadian seorang muslim. Melalui puasa, kita akan belajar disiplin, belajar sabar, dan juga peduli sama orang lain. Kalau di lingkungan NU, di lingkungan saya, puasa ini bisa sering atau disebut dengan riyadhah an-nafs atau latihan jiwa, supaya kita bisa menyeimbangkan antara ibadah dan kehidupan sosial. Jadi, puasa bukan cuma ibadah individu, tapi juga bentuk latihan sosial supaya kita peka terhadap sekitar. Memahami arti puasa. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, kata puasa itu berasal dari bahasa Arab saum atau siam yang artinya adalah menahan diri. Maksudnya apa? Kita tidak hanya menahan dari makan dan minum, tapi juga menahan omongan, emosi, bahkan pandangan. Sedangkan secara syariat, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari fajar sampai maghrib, disertai dengan niat yang tulus. Dalam tradisi pesantren, para kiai dan guru saya selalu mengingatkan, yang bikin nilai puasa bernilai itu bukan laparnya, tapi niat dan kebaikannya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah puasa wajib. Di sini merupakan fardu ain bagi setiap mukmin. Yang pertama tentunya adalah puasa Ramadan. Ini puasa wajib bagi semua umat muslim yang dalilnya jelas dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Tujuannya apa? Supaya kita jadi orang yang bertakwa. Selain itu, ada juga puasa kifarat, puasa nadar, yang sifatnya wajib karena sebab tertentu. Misalnya, karena kita melanggar sumpah atau bernadar. Dalam pandangan golongan saya, Nahdlatul Ulama, semua bentuk puasa ini punya nilai pengabdian yang dalam. Karena kita menjalankannya bukan hanya karena kewajiban, tapi juga cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain puasa-puasa wajib di atas, ada beberapa amalan-amalan sunnah yang menambah keberkahan untuk kita semuanya. Selain puasa wajib, yaitu adalah salah satunya puasa Senin Kemis. Ada juga puasa Arafah yang biasanya bersamaan dengan puasa Tarwiyah. Selanjutnya ada puasa Asyura, yang mana puasa tersebut bisa menghapus dosa kita setahun yang lalu, yang dilaksanakan pada 9 Muharram. Jadi puasa Muharram ini kalau bisa puasa dari tanggal 1 hingga sampai tanggal 9.
Yang selanjutnya adalah puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal yang pertama, dan juga Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu merupakan puasa yang bisa menyinari seluruh anggota tubuh kita. Nah, puasa-puasa di atas yang saya sampaikan tadi itu punya nilai-nilai tersendiri. Kalau kita rutin, itu seperti kita ngecas spiritual kita tiap minggu, biar hati tetap tenang, pikiran jernih, dan iman makin kuat. Di sini di sini apa saja syarat dan rukun-rukun puasa. Nah, biar puasanya sah, tentu kita harus memenuhi syarat dan rukun-rukun tersebut. Syarat wajibnya puasa yang pertama adalah pastinya harus Islam. Yang kedua harus balik. Yang ketiga berakal. Dan yang terakhir adalah mampu. Untuk rukunnya hanya ada dua. Meskipun hanya ada dua, ini mungkin terlihat sepele. Tapi ini juga menjadi yang harus dipenuhi saat kita melaksanakan puasa. Yang pertama adalah apa? Niat. Ya, kalau kita tidak niat, maka puasa kita bisa dikatakan tidak sah atau kita tidak bisa dinamakan sedang berpuasa. Dan yang kedua, setelah kita melaksanakan niat, mulai dari waktu awal kita berpuasa sampai sebelum berbuka, kita wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Biasanya di pesantren saya atau di desa saya, orang-orang itu masyarakat, khususnya masyarakat Nahdlatul Ulama, itu biasanya niatnya bareng setelah sholat taraweh. Ya, terkesan seperti ada kebersamaan dengan orang-orang lah intinya. Intinya bareng-bareng untuk mengingatkan bahwasanya besok itu kita akan puasa agar tidak lupa untuk niatnya ketika bangun tidur atau memang bangunnya mungkin agak kesiangan agar tidak lupa. Kalau lupa pun kita sudah ada jaga-jaga malamnya sudah kita niat puasa. Di sini yang selanjutnya adalah apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa? Apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa? Ya, ini penting banget untuk buat kita ingat karena kan merupakan salah satu rukun dari puasa yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Nah, yang pertama, puasa itu bisa batal kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Rongga ini bisa rongga mulut, rongga hidung, rongga telinga, dan rongga-rongga pada tubuh kita yang lain, seperti makan, muntah, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah muntah disengaja. Jadi, muntah yang disengaja ini seperti kita hmm, memasukkan tangan kita ke mulut agar kita memuntahkan sesuatu. Nah, ini membatalkan puasa. Yang ketiga adalah keluar mani disengaja. Seperti bagi orang yang sudah bersuami istri berhubungan bersetubuh di siang hari atau saat masih melaksanakan puasa, ya ini merupakan perkara yang membatalkan puasa. Yang selanjutnya adalah haid dan nifas. Ini bagi ibu hamil atau perempuan-perempuan yang lagi udur ini tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa karena kondisinya memang lagi mengeluarkan darah tersebut. Nah, selanjutnya adalah hilang akal. Di sini kita atau seseorang tiba-tiba menjadi gila atau mabuk atau pingsan yang disengaja. Berarti moro-moro siang-siang kita atau siapa saja itu minum minuman keras atau
malamnya minum minuman keras, sampai paginya itu masih dalam keadaan mabuk. Nah, ini tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Karena kenapa? Ya karena hilang akal itu tadi. Yang terakhir adalah murtad. Murtad yaitu adalah keluar dari agama Islam. Tapi lebih dari sekedar itu, yang paling ditekankan oleh Rasulullah adalah kita harus menjaga lisan dan juga hati. Karena kalau kita puasa tetap ngomel, gosip, rasan-rasan, atau menyakiti orang lain, ya kita hanya akan mendapatkan melaksanakan kewajiban saja, cuma hanya menjadikan lapar dan tahu saja. Jadi, kita juga perlu menjaga perilaku yang juga merupakan bagian dari ibadah. Selanjutnya adalah tujuan dan hikmah puasa, yang merupakan dimensi spiritual dan juga sosial. Puasa itu juga merupakan latihan kita untuk hidup, untuk kita belajar disiplin, belajar sabar, dan belajar untuk mengenal empati. Secara spiritual, kita akan makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara sosial, kita jadi lebih peka terhadap kondisi maupun penderitaan orang lain. Seperti yang saya sampaikan di awal, dalam pandangan golongan saya, Nahdlatul Ulama, puasa itu merupakan riyadhah atau tazkiyatun nafas, yang merupakan pembersihan diri atau riyadhah diri, menjaga diri. Karena ketika perut lapar, hati kita jadi lebih sensitif. Kita jadi lebih sadar bahwa di sekitar kita ada banyak orang yang butuh uluran tangan kita. Yang terakhir adalah manfaat kesehatan fisiologis puasa. Nah, jangan lupa, puasa juga memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa. Salah satunya bisa menurunkan kadar lemak, menyehatkan jantung, dan bikin pikiran kita bisa lebih fokus. Tapi yang lebih penting daripada itu, puasa bikin jiwa kita tenang. Kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan dari memuaskan nafsu, tapi mengendalikannya. Jadi, ayo kita jalani puasa bukan sekedar rutinitas, tapi sebagai perjalanan spiritual menuju ketenangan dan kepedulian sosial. Itulah tadi sedikit dari materi dari saya berkaitan dengan puasa. Ya, semoga kita bisa menemui puasa Ramadan tahun depan dan bisa melaksanakannya secara sempurna. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.